wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia, lori dan juga seluruh panitia yang terlibat. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah yang hadir di majelis ini, wabil khusus Ustadzah Firdaus bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Banjarmasin, Ustadzah Fathia dari Pembuang Hulu, dan para ustadzah yang lain. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Juga segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis salim, para syaraif, para orang-orang yang sibuk atau menyerahkan dirinya dalam dakwah. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, baik yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, mudah-mudahan semuanya dalam pandangan rahmat ridha Allah SWT, dalam kasih sayang Allah SWT, dan dalam syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita adalah, dan ini adalah kehadiran saya pertama di Kapuas. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap pertemuan, dijadikan pertemuan yang membawa kita kepada kebaikan insyaallah. Dijadikan pertemuan yang membawa kita menuju surganya. Jadikan pertemuan yang membawa kita kepada keridhaannya. Jadikan pertemuan tempat Allah SWT menyatukan hati dan mendekatkan kita kepada manusia yang paling bersih hatinya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Temanya istiqomah menuju surga Allah SWT. Istiqomah menuju surganya Allah. Ini tema yang diminta sama panitia. Sepertinya memang kita semua nih, bukan hanya orang Kapuas, tapi semua umat Islam perlu untuk belajar caranya istiqomah, lurus jalannya menuju Allah. Lurus. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad, "Wahai Rasul, beritahukan kepada saya satu kalimat yang akan terus saya ingat, tidak saya dengar dari selainmu, wahai Rasul. Kasih tahu saya darimu, wahai Rasul, satu kalimat yang akan saya tulis di dalam hati saya pegang kemanapun saya pergi, jadi benteng saya untuk melakukan jauh dari keburukan dan mendekatkan kepada kebaikan." Nabi Muhammad menjawab padanya, "Qul
amantu billah tsumastaqim. Kata Nabi, ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah, kemudian tetaplah lurus dalam jalan ini. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian luruslah dalam jalan ini. Indah ucapan baginda Nabi besar Muhammad. Silahkan masukkan dalam hati, karena ucapan Nabi setara obat bagi segala penyakit-penyakit hati kita yang masih condong. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah, kemudian tetaplah lurus dalam jalan ini. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian luruslah dalam jalan ini. Indah ucapan baginda Nabi besar Muhammad. Silahkan masukkan dalam hati, karena ucapan Nabi setara obat bagi segala penyakit-penyakit hati kita yang masih condong terhadap dunia, yang masih condong terhadap pujian, bahkan masih condong terhadap dosa-dosa. Setiap kali hati mengajak kita untuk mengerjakan dosa, ucapkan dalam hatimu, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Wahai diri istiqomahlah, wahai diri luruslah. Setiap kali suamimu di rumah lagi marah-marah, rasa hati ingin jawab kemarahannya, ucapkan dalam hati, aku beriman kepada Allah. Allah sedang menatapku, Allah sedang melihatku. Wahai diri istiqomahlah, wahai diri sabarlah, wahai diri luruslah menuju surga Allah. Ibu-ibu, tiap kali kamu lagi kesel sama anakmu, pengen rasanya kamu cubit anakmu tersebut, pengen rasanya kamu jewer anakmu, bahkan pukul anakmu, ingatkan dirimu, amantu billah, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Allah sedang melihatku saat ini. Anakku meskipun lahir dari rahimku, ia bukanlah milikku, ia miliknya Allah. Aku beriman bahwa anakku adalah milik Allah. Tsumastaqim, wahai diri istiqomahlah, wahai diri luruslah, wahai diri tetaplah di jalan Allah. Semua akan mendapatkan balasannya. Bersabarlah terhadap segala macam hal yang datang dalam kehidupan. Istiqomahlah di jalan Allah. Istiqomahlah, sebab kamu sedang menuju surganya Allah. Kalau kebanyakan belok-belok, kalau jalannya enggak lurus, khawatirnya tidak sampai. Kalau memilih jalan lain, khawatir tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan kita adalah surga. Jangan mau terpalingkan darinya.
Maka apapun saja yang menghalangkanmu dari jalan menuju surga ini, kesampingkanlah, letakkan ia ke tepi, kemudian tetaplah lurus dalam jalan Allah. Jangan biarkan siapapun menghalangkanmu dari surga. Jangan biarkan apapun mencegahmu dari menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu adalah hamba yang sudah Allah pilih untuk beriman kepada Kabupaten Kapuas adalah 14.999 km persegi atau 9,77 putar balik itulah namanya taubat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita mau menuju kepada ridha Allah. Adik-adik, kamu sedang menuju kepada ridha Allah, sedang menuju kepada surga. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengajakmu berpacaran. Itu artinya kamu sedang berbelok arah, tidak menuju kepada surga. Apa yang harus kamu lakukan? Segera putar balik, tinggalkan dosa, taubatlah dari dosa tersebut untuk memastikanmu kepada langkah yang benar. Tinggalkan perbuatan dosa. Semanis apapun dosa tersebut, sebab dosa meskipun terlihat manis, ia hanyalah manis yang semu, manis yang sementara. Sesudah itu akan panjang kepahitanmu karenanya. Dosa awalnya aja rasanya manis, sisanya adalah racun yang akan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Para istri, kamu sudah punya suami, tutup hatimu dari laki-laki lain. Ustazah, dia yang mengawali. Suami saya cari perempuan lain, Ustazah, karena dia selalu berbagi hati dengan perempuan yang lain. Saya sakit hati, kebetulan datang laki-laki lain yang lebih tampak indah, perhatian, pengertian kepada saya. Saya pun kemudian tertarik padanya. Bu, Kak, Dek, jika itu terjadi padamu, segeralah berbalik arah. Segeralah putar balik, tutup pintumu dari perbuatan dosa, meski terlihat semanis apapun ia terasa. Jangan biarkan hatimu tertarik kepada yang haram. Itu hanya akan membuatmu jauh dari ridha Allah, jauh dari surga Allah, jauh dari jalan hidup manusia paling indah, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi itu jangankan tertarik hati kepada yang haram, bersalaman dengan yang bukan mahram saja Nabi Muhammad tidak mau melakukannya. Kata Nabi, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamusa jilda imra'atin la tahillu li. Seseorang datang padaku dengan membawa api yang dia hunuskan padaku, yang dia berikan padaku, lebih aku sukai daripada kulitku harus menyentuh kulit perempuan yang tidak halal bagiku. Lebih baik kau serang aku dengan api
daripada aku harus bersalaman dengan yang bukan mahramku. Begitu ajaran Nabi besar Muhammad. Istiqomahlah di jalan ini. Istiqomahlah dalam jalan taat. Kalau kamu mau ikut hawa nafsumu gak akan pernah selesai memberikan keinginan-keinginannya. Orang tuh terhadap urusan dosa gak akan pernah selesai. Seperti halnya narkoba, minuman keras misalnya, sedikit awalnya coba, kemudian menjadi tenggelam hingga akhirnya overdosis. Demikian pula dengan seluruh dosa-dosa. Pacaran asalnya cuma sekedar kenalan aja, lama-lama teleponan aja kok, lama-lama ketemuan aja kok, nggak ngapa-ngapain kok kita, ngobrol aja, lama-lama pegangan tangan nggak apa-apa kali ya, lama-lama sandaran nggak apa-apa kali ya, hingga akhirnya yang haram-haram sekalipun kemudian menjadi dikerjakan. Dosa-dosa besar menjadi ringan sesudah setan ikut turun tangan. Makala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Setan yang ketiganya. Tinggalkan deh. Maka siapapun di antaramu, adik-adikku sayang, yang sedang punya pacar, kalau kamu mau istiqomah di jalan Allah, kamu menuju ridho Allah, segeralah bertaubat. Sampaikan kepada pacarmu, putuskan atau halalkan. Kamu ganti nomor teleponmu, kasih kepada pacarmu itu nomor telepon bapakmu. Lamar jadi halal atau tinggalkanlah dosa-dosa. Untukmu para istri yang punya ketertarikan dengan laki-laki yang bukan mahrammu, berhati-hatilah. Murka Allah kepadamu sangat besar. Kemarahan Allah kepadamu tak akan mampu kamu tanggungkan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengancamkan kepada perempuan ataupun laki-laki yang berzina, yang dekat sampai terjadi perzinaan, pacaran sampai terjadi perzinaan, dia meninggal dunia sebelum bertaubat. Kata Nabi Muhammad, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang beriman, dia berzina, meninggal dunia sebelum taubat dari perzinaannya, tidak meninggal dalam keadaan beriman. Nauzubillah. Maka setiap kali ajakan perbuatan dosa masuk ke dalam hatimu, sampaikanlah, inni amantu billah. Perbuatan saya, wahai diri
istaqim, istiqomahlah dalam jalan Allah. Taubatin dosa, Dek. Taubatin dosa, Bu. Taubatin dosa, Kak. Siapapun dirimu, segeralah bertaubat. Jika ada di antaramu yang berulang-ulang berhutang dengan hutang riba, segeralah bertaubat. Disebut Nabi sebagai salah satu dari 7 dosa-dosa besar, yaitu memakan harta riba. Sehingga sekalian saya muliakan, segeralah bertaubat. Kita tidak pernah tahu nasib kita ke depan seperti apa. Jangankan dosanya hutang riba, kamu meninggal dunia bawa hutang. Ini saya ceritakan kepada orang Papuas, biar semuanya hatinya jadi lebih adem terhadap urusan dunia. Nggak gampang-gampangan ambil kredit panci, ambil kredit baju seragam. Nabi itu teman-teman, tiap kali mau mensolati sahabatnya, Nabi nggak tanya dia pernah tinggal sholat nggak pernah. Nabi kalau ada seorang sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia, Nabi diminta untuk mensolati jenazahnya. Nabi nggak tanya, misalnya dia ninggal warisan berapa banyak, enggak. Yang ditanyakan oleh Nabi satu hal, punya hutang apa enggak. Begitu dibilang ada hutang wahai Rasul, Nabi tidak akan mau mensolatinya. Apa maksudnya kalau Nabi nggak mau nyolatin? Artinya syafaat Nabi Muhammad tak akan berpengaruh baginya. Artinya Nabi angkat tangan tidak bisa membantunya. Kamu mau jadi seseorang yang andai kamu hidup di zaman Nabi, andai Nabi tinggal bersama denganmu di sebuah kota, kamu meninggal dunia, Nabi tak akan mau mensolati jenazahmu. Kamu mau di hari akhirat nanti, kamu yang sepanjang hidup di dunia rajin baca maulid, rajin baca sholawat, ternyata di akhirat kamu tidak mendapatkan sesuatu dari syafaat Nabi besar Muhammad, hanya karena kamu meninggal dunia membawa hutang yang tidak dapat kamu bayarkan waktu hidup di dunia. Saudaraku sekalian, sampai satu hari ada seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi bilang padanya, waktu Nabi diminta buat mensolati jenazahnya, alaihi dain, kata Nabi, dia punya hutang enggak waktu hidup? Ada yang merasa dihutangi sama orang ini? Seorang sahabat angkat tangan. Bala ya Rasulullah, alaihi dinaran. Betul wahai Rasul, dia punya hutang 2 dinar sama saya. 2 dinar 2 juta mungkin, sekitar situ. Kata Nabi, kalau begitu saya tak mau mensolati. Nabi beranjak mau pulang, disusul sama seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, alayya dinarin. Wahai Rasul, 2 dinarnya saya tanggung wahai Rasul, tolong solati sahabat saya ini. Alayya ya Abu Qatadah. Bala ya Rasulullah.
Kamu tanggungkan hutangnya wahai Abu Qatadah. Iya Rasul, saya menanggungkan hutangnya. Nabi bilang sama orang tadi tuh yang menghutangi, silahkan kamu bayar, atau Abu Qatadah yang akan membayarkan hutangmu. Baik wahai Rasul. Nabi pun mensolatihi. Hutangnya sudah ditanggungkan oleh seseorang. Saudaraku sekalian, Abu Qatadah bercerita, sejak hari itu Nabi tiap lihat muka saya, Nabi ngingetin saya sama hutang 2 dinar itu. Tiap lihat muka saya, ya Abu Qatadah, apa itu dinarin? Gimana Abu Qatadah, udah kamu bayar tuh hutang yang 2 dinar? Saya baru masuk ke pertemuan gitu misalnya, ada Nabi Muhammad di sana, Abu Qatadah, apa itu dinarin? Udah kamu bayar 2 dinar? Karena waktu itu saya belum punya uang untuk membayarkan hutang sahabat saya ini, saya memilih untuk tidak tampil, tidak terlihat muka saya di hadapan Nabi Muhammad. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukan main-main urusan hutang ini. Ini bukan hutang bunga. Kebayang gimana kalau hutangnya hutang bunga, hutang beriba. Sampai kata Abu Qatadah, satu hari saya punya rejeki, yang pertama kali saya lakukan adalah membayarkan 2 dinar tersebut, biar saya bisa memperlihatkan muka saya lagi di hadapan Nabi Muhammad. Biar saya nggak sembunyi-sembunyi gitu. Sampai hari itu sesudah saya bayarkan hutangnya, saya pun dengan leluasa berjumpa dengan Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat yang lain. Benar saja, Nabi begitu lihat saya langsung tanya sama saya, ya Abu Qatadah, aqdaita dinarain? Wahai Abu Qatadah, sudah kamu bayar hutangnya? Al-an qadaitu ma ya Rasulullah. Baru aja Rasul, saya bayarkan hutangnya. Nabi Muhammad bilang, al-an baru dajildu ya Abu Qatadah. Sekarang ini juga, baru saja ini wahai Abu Qatadah, dingin kuburannya temanmu tersebut. Ini hutang yang sudah ditanggungkan orang, jadi bikin panas kuburan. Gimana kalau kamu sampai mati dengan membawa hutang? Udahlah, yang sabar aja. Panci yang lama masih bisa kepake kan? Udahlah, dunia masih gini-gini aja. Tas yang lama masih bisa terpakai, pakai yang lama aja. Baju kamu masih bisa terpakai, pakai yang lama aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezeki yang kamu punya tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka hidup kalau mau tenang, jangan kebanyakan gaya. Dengar, orang Kapuas dengar, orang Kalimantan dengar. Hidup kalau mau tenang, jangan kebanyakan. Insya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, taubatlah. Tinggalkan segala jenis perbuatan dosa. Para istri yang suka marah sama suaminya, kamu kalau mau istiqomah dalam jalan Allah, bertaubatlah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, saya tuh ustazah kalau habis marah-marah sama suami suka nyesel. Apalagi kalau habis itu dengerin ceramahnya ustazah.
Saya suka bilang, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, sebab suami adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu taat, kamu memuliakan dia, jalan neraka bagimu ketika kamu merendahkan dan menyia-nyiakan dia. Saya suka nyesel Ustazah, tapi nih habisnya itu kalau kapan hari dia berbuat salah lagi saya lupa. Saya marah-marah lagi. Saya terbangkan piring. Saya tutup pintu kencang-kencang. Saya teriak-teriak. Nyesel sesudahnya, tapi habis itu saya lupa juga Ustazah, gimana nih caranya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya kasih tips bagimu buat memberhentikan dosa yang sepertinya sulit kamu hentikan. Apa aja bentuk dosanya, ketidakmampuanmu untuk memandang yang haram, ketidakmampuanmu untuk mencegah diri dari mukul anak misalnya, dari marah-marah pada anak misalnya. Banyak juga nih ibu-ibu suka bilang sama saya, iya loh Ustazah, kalau habis marahin anak tuh nyesel. Apalagi kalau ngelihat dia tidur, ya Allah gak tega, saya ciumin aja. Tapi ntar besok pagi bangun tidur saya kesel lagi sama dia. Kesian, anakmu disayang tapi dia gak berasa. Sebab kamu menciuminya, memeluknya ketika dia tidur. Dia taunya ibunya sangat tidak menyayanginya, karena selalu yang dia dengar darimu adalah omelan, kata-kata kasar yang tidak menyenangkan hatinya. Apapun jenis dosamu, kalau kamu merasa saya menyesal tapi saya kembali lagi dan lagi mengulanginya, dengarkan saya teman-teman. Cobalah bangun di waktu malam, di sepertiga malam terakhirmu, salatlah. Barang 2 rakaat, 4 rakaat, salatlah. Barang 3 rakaat witir, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Kemudian sesudah itu tengadahkan tanganmu, sampaikan padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di waktu yang mulia seperti ini, ada banyak hamba-Mu memohon kepadamu. Saya salah satu di antaranya. Mereka yang Kau ijabah doanya, ya Allah, ijabahkan doa saya bersama dengan mereka. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa. Hentikan diri saya, ya Allah, dari melakukan kesalahan-kesalahan. Sebutkan dosamu. Ya Allah, pengen berhenti mukulin anak, tapi ntar kerjain lagi, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Mau berhenti marah-marah sama suami, tapi nanti kerjain lagi, ya Allah, tolongin saya, ya Allah. Jangan sampai karena perkara yang satu ini aku terhalang dari surga-Mu, ya Allah. Khawatir
taubatlah yang serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pengen terhindar dari hutang ya Allah, bantu saya lunasinnya ya Allah, tolongin saya ya Allah. Habis ini gak mau hutang-hutang lagi ya Allah, tolong ya Allah. Minta sama Allah di sepertiga malam yang terakhir, sesudah kamu sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, panggil nama Allah dalam Asmaul Husna misalnya, atau kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Awali doamu dengan kalimat tersebut. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. 5 kalimat kamu baca sebelum kamu mulai berdoa. Adik-adik, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya pengen berhenti pacaran ya Allah, tapi tiap kali saya udah putus, lihat dia lagi, hati saya gak tega. Saya kembali lagi dan lagi mengerjakan apa yang membuatmu murka. Bantulah hamba ya Allah, bantulah diri ini ya Allah. Yang serius, yang serius. Kita kadang-kadang kalau minta dunia serius sama Allah, tapi kalau minta urusan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal lebih cepat lagi kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malaikat aja mencatat doanya bingung, nih doa apa sih? Seriuslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengaruniakan padamu jalan taubat, mencegahmu dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah. Nomor 1, taubat. Yang nomor 2, jauhilah perbuatan dosa. Kalau kamu mau istiqomah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan dosa, tinggalkan keadaan, situasi, kondisi yang membuatmu mengerjakan dosa. Tinggalkanlah pula kawan-kawan yang membuatmu kesulitan meninggalkan dosa tersebut. Kenapa perlu meninggalkan kawan-kawan yang membuatmu kesulitan mengerjakan dosa? Karena saudara sekalian yang saya muliakan, kebersamaan itu menularkan rasa. Maka pandai-pandailah memilih kawan menuju surga. Lah kamu maunya perjalanan menuju surga, tapi teman-temanmu adalah orang-orang yang berkemungkinan membawamu menuju neraka, enggak sinkron. Makanya saya kalau ditanya, Ustazah, saya temenan sama orang non-muslim, bersahabat dengan orang non-muslim, bagaimana menurut Ustazah? Kalau saya nggak akan bisa temenan sama orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya nggak akan bisa temenan, berkawan, bersahabat dengan seseorang yang bahkan tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sama halnya dengan kamu pasti gak akan bisa berteman sebaik apapun orang tersebut yang berkata buruk tentang ibu atau bapakmu, bukan? Bisa gak?
Ada orang nih baik sama kamu temenan sama dia, tapi dia itu selalu aja bilang tentang ibumu fitnahan. Mohon maaf ya, ibu kamu kan pelacur misal, dan itu tidak benar ada pada ibumu. Ibu kamu adalah seorang wanita solehah. Ibu kamu bahkan bangun di waktu malamnya untuk mendoakanmu. Adakah kamu bisa bersahabat, berteman, bahkan dekat, jalan kemana-mana sama seseorang yang baik padamu tapi selalu menfitnah ibumu? Bisa? Bisa? Gak bisa kita. Demikian pula dengan kalau ada orang berkata Nabi Muhammad bukan seorang nabi. Kalau ada orang berkata bahwa Allah Tuhan kita punya istri, punya anak. Kalau ada seorang yang berkata bahwa Tuhan itu jumlahnya banyak, bagaimana mungkin kamu dapat berkawan, bersahabat dengan orang yang begitu? Gak ada. Perbaiki pertemananmu, teman-teman. Perbaiki. Ustazah, bukannya kita harus berbuat baik sama siapapun? Betul. Berbuat baiklah kepada siapapun, tapi berkawan dekat, bersahabat, pandai-pandailah memilihnya. Sebab kata Nabi Muhammad, almar'u ala dini khalili, seseorang agamanya tergantung dari kawan dekatnya. Agama kamu tergantung sama agama orang yang dekat denganmu. Berarti ustazah kalau berkawan harus milih. Betul, harus milih. Kamu sedang menuju kepada surga, maka berkawanlah dengan orang-orang yang kiranya sedang bersama-sama menuju surga. Dalam pepatah Arab disampaikan, jalis janis. Bersamalah kamu dengan seseorang, kamu akan menjadi seperti dia. Jadi kalau kamu gak kepengen jadi kayak dia, jangan temenan sama dia. Jangan temenan sama orang yang hatimu setiap kali ketemuan sama dia, temenan sama dia, hati kamu bertambah cinta terhadap dunia, bertambah kebencian sama orang-orang. Jangan temenan sama orang yang hatinya gak cinta sama ulama. Jangan mau temenan sama orang yang kalau di hadapanmu dia menceritakan aib-aib sahabatnya. Kalau ada orang nih, kalian berteman berlima, tapi kalau kamu lagi berempat, yang satu yang gak datang diomongin, itu jangan temenan sama dia. Kenapa gitu? Saat mereka berkumpul berempat, kamu yang gak ada, kamu yang diomongin. Kan begitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, belajar. Buat kita pilih-pilih, hidup kita cuman sekali. Ustazah gak enak ninggalinnya. Kamu gak enak ninggalinnya, tapi kamu enak saja. Malaikat-malaikat mentulis dosa-dosamu setiap hari. Kamu enak sama malaikat yang menulis dosamu, dan kamu gak enakan sama orang yang membuatmu tertulis dosa tiap hari. Ayolah, hidup cuma sekali. Sayangilah hidupmu, pilihlah kawan-kawan yang baik. Jadi sekalian, nular temenan tuh. Saya pernah tahu ada satu perkumpulan. Satu demi satu orang di perkumpulan tersebut itu bercerai. Tinggal satu aja yang belum. Sampai satu waktu sudah 2-3 tahun, saya pun dengar juga yang satu itu pun juga akhirnya bercerai.
Saya sudah dapat membayangkan apa yang mereka obrolkan. Ini perempuan-perempuan nih, lagi ketemuan. Saya lagi kesel dengan suami saya. Itu kan kalau mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap hubungan rumah tangga sesuatu yang perlu dipertahankan, jalan menuju surga. Dia akan bilang gitu, suami kamu tuh emang ngeselin. Kita udah tahu dari dulu. Saya sih heran aja kamu bisa terus-terusan sama dia gitu. Suami saya dulu kan juga kayak begitu modelnya, mantan. Makanya saya cerai aja sama dia. Sekarang enak, hidup saya bebas. Saya nggak disusahkan lagi sama laki-laki satu itu. Itu kalau terus-terusan dengar pembicaraan seperti itu, menurutmu sampai kapan dia bisa bertahan? Akan tetapi kawan-kawan yang baik, Allah bercerita tentang mereka, alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang beriman, beramal saleh, berbuat kebaikan, wa amilus shalihat, tawasau bil haqq, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Kalau kamu curhat kepada kawan yang soleh, kawan yang soleha, saya kesel sama suami saya nih. Tadi pagi saya berantem sama dia. Ya ampun, kamu kalah lagi hari ini menghadapi hawa nafsumu sendiri. Kamu gak ingat nasihat Ustazah Halimah, suami itu jalan surga loh. Yang sabar di jalan surga. Surga emang berat. Tentu hati akan jadi jauh lebih adem. Penting bagimu untuk berkawan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi enaknya berteman apa nggak usah berteman, Ustazah? Nih, ya gini nih. Kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Para wali itu banyak yang memilih untuk sendiri, memilih untuk berkholwat. Kenapa gitu? Karena mereka ingin perjalanannya di atas muka bumi ini adalah perjalanan yang cepat. Menuju Allah mereka mau cepat-cepat. Kalau bisa enggak lagi jalan, lari. Kalau bisa enggak lagi lari, tapi terbang. Sehingga sekalian, mereka melaksanakan perintah Allah yang tadi ayatnya dibacakan oleh Korea kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju surga Allah. Maka para wali-wali, banyak di antara mereka yang memilih berjalan sendirian. Gak usah berteman. Kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu ingin perjalanan panjang, berjalanlah bersama-sama. Kalau kamu merasa saya tidak cukup kuat untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan sendirian, saya lemah, saya kalau sendirian malah jadi gak bener, saya perlu kekuatan untuk bisa ngebantu urusan-urusan agama saya, maka berjalanlah bersama-sama. Kayak dakwah gini nih gak bisa jalan sendirian, mesti bareng-bareng semuanya. Ada yang nyumbang, ada yang ngundang, ada yang bikin ini, ada yang bikin itu, ada yang semuanya. Sebab perjalanan dakwah adalah perjalanan panjang, tidak memungkinkan untuk dikerjakan sendirian. Saudara itu sekalian yang saya muliakan,
Kalau seperti itu masalahnya, berjalanlah bersama-sama. Pilih kawan-kawan yang baik. Kalau kamu nemu teman-teman yang baik, bergabunglah. Tapi kalau kamu tidak mendapati ada teman baik bersama denganmu, maka sendirian lebih baik bagimu. Bersama dengan orang yang tepat lebih baik untuk membuat perjalanan hidupmu lebih ringan. Akan tetapi sendirian jauh lebih mudah daripada bersama dengan orang yang salah. Termasuk berumah tangga. Menurut saya termasuk berumah tangga begitu. Adik-adik jomblo dengarkan saya. Bersama dengan laki-laki yang baik, bersama dengan laki-laki yang berjalan satu arah, jauh lebih mudah bagimu menjalani kehidupan. Akan tetapi, Dek, daripada harus bersama dengan laki-laki yang salah, jauh lebih baik bagimu, jauh lebih mudah bagimu untuk sendiri saja lebih dulu. Nggak apa-apa, ditinggalin teman-teman pada nikah nggak apa-apa. Nikah itu bukan urusan cepat atau lambat kok. Saya harus nikah nih Ustazah. Kenapa gitu? Teman sekelas saya semuanya udah pada hamil ketiga. Malu saya kalau reunian. Gampang biar kamu gak malu. Gimana Ustazah? Jangan hadir reunian. Kenapa datang acara yang hanya akan membuat hatimu sakit hati misalnya gitu? Nikah itu bukan perkara cepat atau lambat, akan tetapi nikah adalah perkara bertemu orang yang tepat. Hingga kalian berdua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, baik di dunia sampai di akhirat. Gitu. Gak usah buru-buru. Sebelum datang Ramadan pokoknya saya harus sudah nikah, biar saya dapat melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Apa tuh? Berbukalah dengan yang manis. Nah, perlu begitu ya. Sekali lagi, nikah bukan perkara cepat atau lambat, akan tetapi tentang berjumpa dengan orang yang tepat. Taunya dari mana Ustazah kalau dia adalah orang yang tepat? Kalau datang seseorang mendekatimu, minta dia untuk melamarmu, kalau udah dia lamar, istikharahkan. Dek, istikharahkan. Ada seorang tanya sama saya kayak gini, Ustazah, ada seorang laki-laki yang melamar saya. Keluarga saya udah setuju semua. Saya juga udah suka. Saya mau, keluarga saya mau. Keluarga dia mau, dianya mau. Perlukah istikharah? Saya bilang perlu. Kenapa gitu? Sebab yang dicari bukan maumu. Yang dicari adalah maunya Allah. Yang dicari bukan perkara baik menurutmu. Kamu perlu bertanya kepada Allah, tepatkah ia bagimu? Sebab nikah itu teman-teman, ini ada istilahnya orang Betawi nih. Orang Jakarta sana bilang nikah itu kan kayak gambling, kayak judi. Judi itu kita nggak pernah tahu menang atau kalah gitu. Katanya kan begitu. Walaupun bahasanya kurang enak gitu ya, tapi emang kayak begitu tuh. Ada berapa banyak orang nikah tuh kayak bagus gitu, tapi begitu nikah ternyata nggak bagus, betul? Maka teman-teman sekalian, nikah itu bukan perkara kayak
dia kaya, saya kaya, dia ganteng, saya cantik, misalnya gitu. Nggak perkara begitu nikah. Akan tetapi penyatuan dua kepala, penyatuan dua hati, penyatuan dua orang dengan kebiasaan, latar belakang yang berbeda-beda, dari rumah yang sangat berbeda, dari orang tua yang sangat berbeda gitu, cara didik yang berbeda, keadaan yang berbeda. Ini tuh nyatuin dua kepala dalam satu rumah, nyatuin dua hati dalam satu ruangan, menyatukan dua gender,